Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pak Rektor yang kita cintai dan kita banggakan, Wakil Rektor, kita sih pembantu Rektor apa Wakil Rektor? Wakil Rektor, para dekan, terus Ketua Senat Mahasiswa, enten? Nggak ada, lengkap. Yang jelas Ketua Pramuka, Ketua Pramuka yang saya hormati. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya ku dharmakan, Dharma ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandu ibu. Saya juga manusia pramuka, jadi 2 kali saya ngaji nganggo hasduk ini 2 kali. Yang pertama di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terus sekarang di sini. Jadi saya jadi ingat, jadi kiai yang ngaji pakai atribut pramuka itu saya, tapi dulu ada abahnya Gus Ipul. Jadi abahnya Gus Ipul, Kiai Haji Saifullah Yusuf itu, Kiai Yusuf. Itu ceritanya pernah pergi ngaji. Terus karena dulu kan jalannya itu jelek. Apa jatuh, apa ke sawah gitu, seluruh bajunya itu kotor. Lumpur tok. Nah, akhirnya mampir ke rumahnya kepala desa. Nah, kepala desa itu punya baju bagus satu-satunya untuk ganti bajunya Kiai Yusuf. Itu baju pramuka. Maka bapaknya Gus Ipul, Gus Kiai Yusuf itu pernah ngaji pakai baju pramuka. Barokahnya anaknya jadi bupati, jadi menteri. Loh, jangan sembrono sama pramuka sama ya. Karena pramuka ini simbolnya tunas kelapa. Kelapa itu bisa jadi apa saja. Pohonnya, daunnya, bahkan kejatuhan kelapa juga mati. Kemberuan. Jadi setahu saya pramuka itu dulu Pak Boden Powell. Nah, Pak Boden Powell. Kalau sana kan Mister, kalau sini Pak. Pak Boden Powell. Itu mengembangkan satu kedisiplinan agar orang bisa mengurus dirinya sendiri. Karena survival di zaman perang. Nah, di perang ini menjadi tren waktu itu. Pokoknya royoan ya perang, api-apian ya perang, menang-menangan ya perang. Sampai akhirnya ada perdamaian. Nah, membuat orang bisa mengurus dirinya sendiri ketika terjadi invasi, bisa menolong orang lain ketika terjadi perang. Itulah cita-cita dasar pramuka dulu, mengajarkan patriotisme. Maka kemudian kita bisa merasakan bahwa pramuka akhirnya ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kalau nama di Indonesia ya pramuka, nama zaman dulu pandu. Nah, sebelum pandu, kalau aslinya apa namanya? Kalau bahasa aslinya pramuka itu apa? Untuk di sananya, Scouting for Boys. Scouting. Enggak itu Vespa. Skuter. Jadi Scouting for Boys. Ya intinya bahwa zaman itu agar anak-anak bisa survival. Nah sekarang masalahnya adalah dunia berubah dalam percepatan yang luar biasa. Percepatan perubahan dunia ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apalagi ketemu milenial, sebuah zaman yang percepatannya luar biasa. Hal-hal yang tadinya analog dan konvensional hilang. Makanya jiwa kayak pramuka ini dibutuhkan. Jiwa besar ini dibutuhkan. Jiwa survive ini dibutuhkan. Jadi kalau kemudian Racana
Sunan Kudus. Dan tapi mengambil istilahnya itu Sunan Kudus sama Robiah Al-Adawiyah. Yang satu wali Jawa, yang satu wali Arab. Nah, yang loro-loro ini galak. Hati-hati kalau anak pramuka yang tafaul ke Sunan Kudus sama ke Robiah Al-Adawiyah. Itu gampang putus cinta. Loh ya, hati-hati. Sunan Kudus itu juga galaknya luar biasa. Bagaimana sistem pendidikannya itu terkenal keras. Gitu, karena putranya Sunan Ngudung. Wah itu galak ya. Dan dibilang nanti dulu nyerang Majapahit, serang gitu aja. Kanjeng Sunan Ngudung itu. Nah Robiah Al-Adawiyah itu galak dalam cinta. Karena cintanya hanya kepada Allah. Makanya jangan coba-coba mencintai anak pramuka IAIN Kudus. Loh iya kan? Robiah Al-Adawiyah itu ditanya sama salah satu yang mencintainya. Robiah, aku mencintaimu. Aku kasih pertanyaan, kalau kamu bisa menjawab, aku mau menerima cintamu. Apa Robiah? Nanti aku di akhirat itu masuk surga apa masuk neraka? Waduh, mundur itu. Syekh Hasan Basri mundur. Nah, pertanyaan nggak bisa dijawab. Dan syairnya menakutkan Robiah Al-Adawiyah itu. Ya Allah, apapun karuniamu di dunia ini, aku tidak butuh. Berikan saja sama musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu di akhirat nanti, aku juga nggak butuh. Berikan saja sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku ini karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku juga karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu, ya Allah, awas, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Urawani, diancam kayak gitu. Nah, apapun dari cerita itu, hari ini kita punya dua hal besar yang menyenangkan dan harus dijaga. Apa? Kita ini punya agama, apalagi IAIN ya. Ini ada sesuatu hal besar yang harus dijaga. Mau apa saja ada sesuatu yang istimewa tapi juga agak memiriskan. Apa? Jadi setelah Islam ini pindah dari Arab, ya, dari Mekah ke Madinah, terus bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Eropa, bahkan melibatkan panglima perang namanya sahabat Tariq bin Ziyad. Ada yang bergerak ke Cina, melibatkan sahabat, kalau Tariq sudah bukan sahabat ya, Tariq ini mungkin sudah zaman tabi'in. Tapi kalau yang bergerak ke Cina, ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bergerak ke Afrika, termasuk sahabat Salman. Salini ya mikir, aku ra iso nek ngene kaya arep mangan mik kae. Salini mik sing rada peka. Ngene iki lho mik ra ono wasilahe ngene. Uripno. Ndi sone lho enak iki ana wasilahe. Wong Kiai NU dikeki mik ra ana wasilahe. Lah ini kan enak iki lah. Lah aku yo ora iso maca kaya vokalis band ae. Kaya vokalis solawat. Ngaji ya kadang ini ya. Jadi kita ini punya dua hal besar yang harus kita jaga. Dan ini membanggakan sekaligus menuntut tanggung jawab bagi IAIN yang selalu mengatasnamakan Islam. Loh iya kan? Iya kan kalau saya kan nggak pernah mengatasnamakan Islam. Wong saya itu kiai. Ya kan? Loh kiai kan tidak mengatasnamakan Islam. Wong kiai itu ada kebo ya Kiai Slamet. Ada tombak ya Kiai Pleret. Jadi enggak. Ya IAIN ini yang selalu mengatasnamakan Islam. Institut Agama Islam. Loh kan adanya. Ya, jadi makanya saya peling sama Pak Rektor ini miris. Ini kalau tidak hati-hati ya kita jaga. Jadi Islam itu bukan dari sini. Islam itu dari Arab sana. Rasulullah itu orang Arab. Makanya yang ketemu Rasul ya orang Arab. Makanya sahabat itu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wong Arab. Nggak ada sahabat itu namanya Tukijo gitu, nggak ada. Joni gitu nggak ada. Nah setelah itu bergeser ke Mikeo jadi sampai ini gak percaya karo lambeku.
Mike kok jadi ubah-ubah wis mau wis enak bengung iki, Kang. Krungu wong kuping sakmene kok gak krungu. Tukang son iki biasanya ning mburi, dadi gak ero. Iya. Mulane tukang son iku ning kono titik ero. Udah kan. Suara sakmene banter lho sik dibanterno meneh. Sampe nek kepengin ngaji suarane banter ngundang Habib Rizik banter suara. Wis aku tak ngaji alon-alon. Mumpung saya ketemu dengan intelektual ini loh. Biasanya saya ngaji itu ketemu wong desa. Standar pengetahuannya ya desa. Ini kan mumpung ono rektor ini. Alumni Mesir. Intelektual pinter kabeh. Tak uji ilmu kuwi kira-kira imbang ora karo ilmune rektor. Jadi ada hal setelah Islam itu geser ke Madinah. Ini kan nggak berhenti tadi. Bergerak kan, ono sing bergerak ke Eropa, ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina dan melibatkan orang-orang besar. Yang ke Cina itu melibatkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang bergerak ke Eropa melibatkan panglima perang. Yang ke Afrika ada sahabat Salman, macam sahabat top-top itu. Pertanyaannya satu, kenapa yang bergerak ke seluruh dunia dari jalur yang tadi itu berhenti? Pertanyaannya kan itu, kenapa berhenti? Yang ke Eropa berhenti, yang ke Cina berhenti, yang ke Rusia berhenti, yang ke Afrika, yang nggak jalan. Tapi kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan yang tidak pernah berhenti, sehingga menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia? Lo tepu orang kau kan sih. Ini untuk apa? Menjawab dari beberapa orang yang akhir-akhir ini selalu mempersoalkan kita ini muslim tertindas, kita ini lemah, kita dikriminalisasi. Untuk menjawab orang-orang ini bahwa kita hari ini real muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Jadi Islam itu bukannya kok cuma bergerak ke sini, ke semua negara, ke semua jalur. Ke semua rukun Ka'bah itu ada Yamani dan macam itu semua bergerak. Kenapa semuanya berhenti? Tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur. Padahal mek ditunggoni wali, tunggoni kiai, kadang ditunggoni sendal tok, tunggoni teken gitu aja. Tunggoni kuburannya wali gitu aja. Saiki mulai tunggoni karo IAIN gitu. Nah, itu, makanya IAIN pun nunggoni ora wani. Enggak berani terus mengatasnamakan agama tanpa menggunakan wali. Makanya semua IAIN itu nama wali. Ini belum. Karena belum menjadi UIN katanya. Nanti sudah jadi IAIN Sunan. Nanti kasih Sunan. Kudus itu nggak terkenal kalau nggak ada Sunannya. Lah iya. Kudus sih paling yang terkenal meng jenang. Kalau rokok, jenang sing gawe wong Jawa, rokok sing gawe wong Cina gitu. Yang membuat Kudus terkenal itu Sunannya, bukan Kudusnya. Makanya kalau IAIN mau jadi besar harus pakai nama Sunannya. Loh iya. Catat nih, loh ijazah. Itu satu. Jadi ini satu yang mesti ada di kepala kita tentang bahwa Islam bergerak ke seluruh dunia. Hari ini membuktikan Islam yang paling kuat, paling besar ada di Indonesia, paling riang gembira, paling asik, paling nyeneng no. Jadi orang Islam itu Islam Indonesia. Ono ning seneng tok. Wong Islam ning kene seneng, ora diweden-wedeni. Saiki kan ono sing senengane meden-medeni ta. Nek ora jenggoten mlebu neraka. Ngono iku ono. Wis iku aja dirungokno sing ngono iku. Islam penakut itu gak usah didengerin. Yang kedua, ada satu hal yang bangsa lain gak ada yang bisa memiliki. Apa? Persatuan. Dan itu nyata, bukan teori. Apa? Arab satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku, agama, mampu bersatu dalam satu negara kesatuan, Republik Indonesia. Iki aja dianggap guyon. Dua hal ini mutiara dunia. Jadi kalau orang berbicara tentang persatuan, belajar mrene. Orang mau belajar menumbuhkan Islam, belajar mrene. Makanya teori-teori Islam dari negara yang tidak berkembang, gak usah dinggo ning ngene. Ikhwanul Muslimin mau pakai teori apapun, jangan didengarkan. Karena dia bergerak di Mesir, berkembang di Mesir, tapi tidak tumbuh di Mesir. Bahkan ketuanya digantung sama orang Mesir. Ojo dirungokno.
Hizbut Tahrir tumbuh di Filistin, dipimpin oleh pemimpinnya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Tidak laku di Mesir, tidak laku di Palestina, bahkan membuat perpecahan di Filistin. Maka kalau ada orang berbicara Hizbut Tahrir di Indonesia, jangan didengarkan. Bila perlu tapukan lambene. Semua orang punya teorinya masing-masing. Orang Mesir membayangkan persaudaraan sesama kaum muslimin, maka bikin Ikhwanul Muslimin, si Hasan al-Banna. Tapi hasilnya malah jebol, rusuh, hancur. Libya, betapa makmurnya. Begitu dia ngomong khilafah, hancur negaranya. Suriah, begitu ngomong khilafah, hancur negaranya. Taliban di Afghanistan, kampungnya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, begitu ngomong jenggot dan celana cingkrang, bedil-bedilan sekarang, tembak-tembakan, nggak ada ujungnya. Mending kita setiap hari ngomong selawat, rukun. Ono wong mati, rukun. Ngomong riyoyo, rukun. Makanya bangsa Islam yang paling riang gembira, ya di Indonesia. Terus paling seneng lah. Riyoyo seneng-seneng, sudah halal bihalal, dari kampung ke kampung, dari istana sampai RT, seneng-seneng. Sudah halal bihalal. Ini nggak ada tuntunannya, ya sudah kalau kamu nggak ada tuntunannya, aku nggak tuntunan dewe. Loh ya kan? Orang mengatakan ini tuntunannya mana? Halal bihalal. Itu bid'ah. Rasulullah nggak bikin halal bihalal. Wong larangannya ra ono kok bahas. Nah, akhirnya kita kumpul. Ya, riang gembira Islam kita ini. Itu belum selesai. Wis kumpul bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Pamitan haji. Walimatus safar. Setiap mau pergi haji pamitan tonggone. Anggur Cina payu. Lho ya besek payu, plastik resek payu, ustaz ceramah payu, sound system payu kabeh. Riang gembira, iki tekan payu. Nanti itu belum selesai, perputarannya geser ke Walimatul Arus, bulan besar. Kawinan, gedang payu, janur payu, kuadi payu, rias manten payu, ayu-ayu riang gembira. Iku urung rampung mungkin terus niku napa? Peringatan Hijriyah. Udah suronan aliyo. Esok sore awan bengi sampai kiai ini pegel ngladeni pengajian. Apa terop lakukan sudah berebutan. Itu riang gembira. Itu belum selesai nanti itu saparan, itu sapar. Bubur sapar, rame indah. Nanti sebentar lagi maulid. Ngono wis mulutan, ada yung tukang terbang itu sampai jebol tangannya. Oh ini lagi diluk nanti ganti gon. Udah ganti gon. Udah riang gembira. Udah riang gembira. Nanti belum selesai wis Dzulqa'dah. Dzulqa'dah apa? Batu mulut. Khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ala penting. Habis itu putaran berikutnya Recepan. Walau Recepan peringatan munggah langit diperingati wis padha. Habis itu Ruah. Sedekah bumi sadranan. Wala wis pokoke bar kono adus bareng menjelang Ramadan. Bar ngono Ramadan, kolek payu, mercon payu, panci bekas payu, nggo bangun. Ini nggo bangun ke wong adu, wong sahur. Sahur. Klondeng. Habis itu sahur ora sahur sak karepmu. Habis itu nanti mudik, ya Allah tiket payu apa payu. Loh, kondisi Islam yang riang gembira seperti ini, aja mbok ilangi. Kalau ini hilang, maka yang terjadi adalah apa? Hilangnya kebersamaan. Nah, ulama Indonesia itu paling pinter bangun kebersamaan. Makanya nek ono terus iku bid'ah. Aja mbok rungokno. Karena kalimat-kalimat itu tidak pernah membesarkan Islam, tapi malah menghancurkan Islam. Aja tinggo. Wong ribut perkara kathok cingkrang, ngono rasa dirungokno. Kita orang Islam Indonesia sudah tidak mempersoalkan celana cingkrang atau enggak. Kenapa? Karena dulu jubah ketika datang disebut baju syar'i. Baju syar'i ra iso dienggo tandur pari. Ra iso dienggo dadi nelayan, mulo karo para wali diketok. Diketok baju syar'i itu. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Wong Jawa gak duwe huruf ain duwene monggo padha maka syar'un jadi sarung. Ini udah selesai. Anda mau isbal cingkrang karek dilinting munggah. Nek kepengen rodok ngisor dono. Tapi aurat tertutup baina surra waruk. Pusar karo kula nek takbir mesti sempurna. Allahu Akbar mesti
Nyantol wong ana lintingane bebetan. Lho makane melu kiai sarungan luwih aman timbangane melu kiai celononan. Ya jelas luwih aman. Kiai sarungan kok ditutno, mesti dijak wong digandoli wedi utuk. Ayo nek ora diplotrokno kan repot akhirnya. Ya. Nah ini sampean melu kiai celononan disaduk ngono ya ora bakal mesti sampean gandoli tetep ora mlotrokno wong. Celononan. Loh, ya udah gitu. Nah, pertanyaannya sederhana, kok bisa menghasilkan satu desain seperti ini? Ini siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Yang kerja yang bawa Islam. Nah, ini perbedaan prinsip antara santri dan intelektual. Mudah-mudahan IAIN Kudus ini juga ayo berdebat karo aku. Yang diajarkan di pengetahuan perguruan tinggi, Islam disebarkan oleh saudagar. Tak tolak nih aku. Islam itu disebarkan oleh wali. Kalau buku-buku pengetahuan modern positivistik pasti menyebut Islam digerakkan, disebarkan oleh saudagar. Tak tolak nih aku. Karena itu nggak sesuai teori. Teori ini rusak kalau Islam disebarkan oleh saudagar. Lah kenapa? Karena saudagar itu tidak diterima ngomong agama di agama sebelum Islam. Wong ditulis sebelum agama Islam beragama Hindu. Loh kok bisa ditulis yang menyebarkan Islam itu saudagar? Padahal masyarakat Hindu itu pasti menolak saudagar ketika ngomong agama. Karena saudagar itu kastanya sudra. Petani pedagang sekaya apapun kastanya sudra. Sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama dalam masyarakat Hindu hanya Brahmana, kasta pertama. Kasta kesatria, kasta kedua, para raja nggak boleh ngomong agama. Wesya pegawai, nggak boleh ngomong agama apalagi sudra. Sudra itu petani pedagang. Sekaya apapun petani pedagang itu sudra. Makanya Islam disebarkan oleh wali. Karena yang bisa ngimbangi para Brahmana, ya wali. Sama-sama la khaufun alaihim walahum. Ya sama-sama nggak punya rasa takut. Karena kedekatan Brahmana dengan yang widi, kedekatan wali dengan Allah. Paling yang dipersoalkan kemudian oleh para intelektual perguruan tinggi. Referensinya mana wali itu? Cara kerjanya seperti apa wali? Ya nanti dulu. Wali kok padakno dosen. Kalau melakukan pekerjaan butuh penelitian. Habis itu pakai referensi opsit loksit ngono itu. Wali ra ngono. Lah ya wali itu tidak seperti itu, butuh imperatif kategori ngono ora urus kuwi. Wali itu kalau punya sesuatu untuk melakukan kerja, itu langsung browsing. Langsung download. Download kemana? Ke cloud-nya Allah. Allah itu punya cloud. Punya harddisk besar di langit sana. Namanya Lauhil Mahfuz. Ditengok sama Rasulullah. Jadi pusat datanya dunia itu ada di langit. Namanya Lauh. Orang Yahudi Nasrani menyebutnya dulu namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang membayangkan kotak Doraemon. Nah, jadi sekarang anak milenial lebih mudah difahamkan tentang konsep cloud. Karena hampir semua kegiatan anak sekarang ketika dunia milenial ini dikendalikan oleh dunia digital dikendalikan oleh satu server besar namanya cloud. Dan itu ada di satelit. Nah, Islam juga diajarkan. Dunia ini ada pusat datanya. Bahkan daun jatuh pun di pusat data itu ada. Namanya Lauhil Mahfuz. Nah, para wali itu browsing. Langsung ke lauh. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Makanya wali itu kalau download langsung 25 tahun download gini. Syekh Abdul Qadir Rabi' al-Adawi yang download ini selama hampir 30 tahun. Sunan Kalijaga download gini 3 tahun. Di pinggir sungai itu download. Nabi Ibrahim download di samping Ka'bah. Makanya punya pemancar namanya Makom Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Download. Makanya wali-wali ini kalau downloadnya serius, punya paketan besar. Paket datanya gede, punya wifi. Lah kita, paket data kita kecil, kalau download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah. Suwene. Loh, makanya kehidupan dunia ini kan persis kehidupan lauh.
Hari ini dunia sampean dikendalikan oleh smartphone. Smartphone terhubung dengan satelit, maka apapun yang sampean lakukan dengan handphone itu, dengan smartphone, akan ada jejak digitalnya. Begitu juga manusia punya nyawa terhubung dengan lauhil mahfuz, maka apapun yang dilakukan oleh manusia ada jejak digitalnya, sirra wa alanan. Iya, sampean bayar. Sampean subhanallah, ono ganjarane. Sami mawon, kalau yang ini bayar, ini malah dapat bonus. Loh, makanya manusia itu sama sekarang, tahu gampang itu. Ya kan suka kirim gambar, kirim berita, kirim apa. Syaratnya cuma satu, punya kuota. Kalau nggak punya kuota dan wifi, cari wifi gratisan. Ke warung.co.id. Manusia dulu juga sama, pengen kirim doa, kirim Fatihah. Kalau nggak punya paketan data, ya cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi, ila hadrati, namanya tawassul. Itu teknologi kuno. Teknologi kuno. Makanya kan kita bisa kirim gambar. Kalau paketannya gede, bisa ngeretas punya orang. Makanya wali-wali itu tahu hati orang karena bisa meretas. Karena paketan wifi-nya besar. Makanya orang dengan paketan besar juga bisa mengonline orang. Makanya kalau para wanita cantik gak bisa di online dulu itu. Pakai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala ala yawatuni muslimin wa di online. Loh, itu di online namanya di Bluetooth. Nah itu makanya sekarang orang udah nggak perlu pusing, pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawassul. Untuk apa? Kirim doa, kirim Fatihah. Makanya ada orang nggak percaya, masa Fatihah bisa dibagi? Bisa. Karena apa? Pakai wifi-nya Nabi. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat, bagi Al-Fatihah bisa. Jangankan Fatihah. Itulah. Sepak bola aja bisa dibagi. Sepak bola itu dibagi, satu orang nyuting di Liverpool, satu orang nyuting di Real Madrid. Yang nyuting dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Bagiannya sama, yang penting punya TV. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa Fatihah bisa dibagi ke seluruh dunia, orang itu pasti nggak punya TV. Loh, ini TV. Loh, makanya kalau saya menanya, wali-wali ini kerjaannya, ya wali browsing. Makanya nggak punya ketakutan apapun. Loh, makanya kerjaan-kerjaan wali ini kerjaan-kerjaan yang mengimbangi pekerjaan Brahmana. Loh, itu cara teori. Makanya kalau kemudian IAIN ya mesti pakai nama wali. Karena yang punya klaim agama adalah Universitas IAIN. Iya, makanya kalau tidak pakai nama wali, itu namanya apa namanya kalau meninggalkan hak paten gitu. Itu plagiat itu namanya. Makanya harus pakai nama wali, karena apa? Yang punya klaim itu adalah IAIN. Nah, dulu yang bekerja itu para wali. Makanya kalau ada IAIN kok mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam para saudagar, ini mesti konslet ilmu pengetahuannya. Nah, itu secara ilmiah. Karena kasta Brahmana yang bisa ngomong agama, pedagang itu sudra. Apalagi kasta di bawahnya paria, pengemis, itu tambah nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Besya. Paria itu kuca, kastanya pencopet. Gitu. Bawahnya ada Mleka. Nah, Mleka ini maling, tapi kalau ketahuan masih takut. Nah, di bawahnya ada Candala. Kalau ketahuan berani itu begal. Loh, makanya kemudian para wali ini punya problem yang akhirnya kita bisa melihat betapa luar biasanya. Karena wali ini ketika membawa Islam ke sini, ketemu bangsa ini sudah jadi. Sudah bukan bangsa bodoh. Kayak orang-orang sekarang banyak mengatakan Islam datang Indonesia jahiliyah. Bukan, ini negeri yang sangat maju. Makanya imbang. Ini pinter, wali juga harus pinter. Makanya produknya produk cerdas, produk di atas rata-rata. Karena yang datang harus pinter. Kayak politik itu kan kalau ketemu orang bodoh aja sarimi sekerdus beres. Tapi kalau ketemu orang pinter harus negosiasi program, negosiasi apa. Ini negeri sudah jadi. Berbicara tentang pengetahuan, universitas terbesar ada di tanah Nusantara, namanya Nalanda. Asia terbesar di sini. Berbicara tentang politik, punya kitab Negara Kertagama. Berbicara tentang sosial, punya kitab Sutasoma. Berbicara tentang negara, tahun 300 kita sudah punya negara besar di Kalimantan. Tahun 400 kita punya Taruman Negara. Tahun 500 kita punya Galuh. Tahun 600 kita punya Mataram di Jawa Tengah. Sehingga tahun 700, 800 kita bisa membangun candi terbesar dunia namanya Borobudur. Loh, bangsa kita bukan bangsa kecil. Makanya apa yang dimiliki oleh bangsa besar, kita juga punya.
Kita ngomong sama orang Arab tentang kisah cinta, orang Arab punya Kais dan Laila, orang Eropa punya Romeo Juliet, orang Cina punya Sampai Ing Tai, orang Jawa punya Ande-ande lumut. Semua punya, sana ada orang kuat namanya Samson, di Arab ada Samon, di sini ada Bantung Bondo. Oh, so, di sana ada kisah ibu tiri kejam namanya Cinderella, kisahnya di sini ada bawang putih, bawang merah. Kalau mereka punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong timun, apa bedanya? Berbicara tentang musik, gitu, berbicara tentang lagu dan musik, semua punya. Orang Arab punya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempel. Eropa punya gitar, tali dan kayu. Kayu tinggal bikin, kulit tinggal nali, tali tinggal nali. Tapi bangsa kita ini punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, kita ini bukan bangsa sembarangan, ini bangsa. Kalau berbicara tentang bangsa besar adalah bangsa penakluk, apa kita kemudian bisa dianggap kecil? Cina pernah menaklukkan, Eropa pernah menaklukkan, tapi Eropa pernah ditaklukkan, Cina pernah ditaklukkan, Arab pernah ditaklukkan. Siapa bangsa penakluk dunia? Mongolia. Mongolia zaman Genghis Khan menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, meruntuhkan Cina, semua rata dengan tanah. Akhirnya kemudian Genghis Khan ngirim utusan untuk menaklukkan Nusantara. Utusannya namanya Menci, ketemu Kertanegara. Bukan takut, malah Menci dipotong kupingnya sama Kertanegara. Teringat Kamdesus memaksa Pak Harto untuk pinjam sama IMF tahun 99. Pak Harto nyerah, akhirnya tanda tangan pinjam IMF. Coba kalau Kertanegara dipotong itu kupingnya Kamdesus. Nah, kemudian Mongolia datang ke sini dengan gerakan pasukan multinasionalnya. Kertanegara bikin ekspedisi Pamalayu, pertempuran terjadi di Selat Malaka. Habis itu Mongolia dihajar sama Singasari, satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia, negara Nusantara. Jadi kita sudah maju, makanya ketika Islam datang, ini Islam ketemu bangsa yang maju, bukan ketemu bangsa yang bodoh. Makanya wali-wali itu canggih dan cerdas. Afrika ketemu bangsa bodoh, Eropa ketemu bangsa bodoh, masuk sini ketemu bangsa hebat, sudah punya agama. Diceritani surga, nggak mau, makanya pengislaman tidak ada, sejarah surga itu nggak ada. Nggak ada dalam buku-buku IAIN tentang pengislaman masyarakat Jawa, Nusantara, cerita surga. Mau sini, diceritakan jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sungai mengalir, sini gudangnya air. Banyak surga. Diceritakan bahwa surga itu banyak buah-buahannya, sini buah-buahan tok cipluan akeh. Kesemek sawo sampai duwet tiwono. Diceritani surga itu banyak madu. Jawa ini gudangnya madu. Diceritani surga itu penuh perempuan. Orang sini grogi. Jangankan banyak, punya satu yang mumet ngedas. Kenapa? Karena perempuan Jawa Indonesia independen. Perempuan Arab itu patuh sama laki karena survivalnya manusia semua dikendalikan oleh laki. Perang laki-laki, resources cari makan laki-laki. Sini pekerjaan malah sebagian besar perempuan, tandur pari perempuan, mipil jagung perempuan. Maka banyak sekali perempuan survive di sini. Makanya perempuan sini tidak terlalu tergantung pada laki-laki. Makanya perempuan berani sama laki-laki di sini, nggak apa-apa. Lah, tinggal mati sing lanang, urip mungkin. Makanya kalau habis menikah terus tiba-tiba ada yang mati, yang perempuan tahan ditinggal suaminya mati, tapi laki-laki ditinggal istrinya mati, urung dino bingung. Nah itu makanya di sini nggak terlalu tertarik dengan cerita-cerita itu. Makanya saya nanya, intelektual manapun nggak akan pernah menulis itu. Nah makanya kemudian ketika ketemu bangsa yang besar, yang dipikirin para wali ini lebih gede lagi. Sudah bukan ting pekeni cili-cili, bab katok, bab ora dipikir wisan, iku wis beres. Akhlak sudah ada. Kepantasan sudah ada, budaya sudah ada, semua sudah komplit. Ngapain kemudian melakukan dekonstruksi budaya? Ngapain? Ora perlu. Ngapain melakukan dekonstruksi ora perlu. Wong wis dadi kabeh. Tinggal ngiseni li utami makarimal akhlak. Makanya wali tidak perlu melakukan pekerjaan dekonstruktif karena apa? Di sini semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendak Islam yang rahmatan lil alamin. Tinggal apa? Tinggal merangkai, tinggal membingkai. Manusia yang sudah beradab, sudah rukun, ini dibingkai gitu aja. Makanya kemudian para wali membingkai. Masyarakat yang berbeda-beda ini dibingkai aja. Biarlah hidup bersama,
berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, tapi tetap dalam satu kehidupan yang harmonis, dalam sebuah kehidupan saling bertanggung jawab. Nah kemudian itulah makanya sudah ngomong muslim kafir, enggak, tapi membuat tetap kehidupan yang saling bertanggung jawab. Tawaran Islam apa? Islam punya tawaran, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Maka kemudian penerapan konsep ra'iyah, hidup berbeda tapi saling bertanggung jawab, mulai dimasukkan menjadi konsep bersama. Manusia yang berbeda dititipkan kepada Rasulullah, dibingkai dalam kehidupan ra'iyah. Ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah, kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia akan membayangkan dia menjadi wakil Tuhan. Kita juga bukan komunisme. Kalau komunisme proletariat. Proletar ketika kumpul maka akan menghasilkan diktator proletariat. Kita bukan proletar, kita juga bukan people. Tapi kita rakyat atau rakyat. Hidup berbeda-beda tapi akan saling bertanggung jawab. Maka tidak ada cerita kaum muslimin akan menjadi diktator di Indonesia, karena konsep yang dipakai adalah konsep rakyat yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk membingkai warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nggak ada. Hanya muslim Indonesia. Yang ke Eropa muslim kafir, habis. Yang ke India muslim kafir, habis. Yang ke Afrika muslim kafir, habis. Yang sini ra'iyah. Kenapa? Ketemu bangsa yang sudah beradab. Tapi tidak melakukan dekonstruksi. Buktinya apa? Yang kawulo masih boleh menyebut diriku kulo. Yang sahaya masih menyebut diri saya. Yang abdi masih menyebut diri abdi. Yang pukulun masih menyebut diri ulun. Tidak didekonstruksi. Canggih. Setelah itu rakyat ngumpul menggunakan bahasa kebersamaan, berbeda-beda tapi tetap satu, tanggung jawab, ketemu dalam Bhinneka Tunggal Ika, ketemu dalam konsep musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Dalam konsep perbedaan kalau terjadi sesuatu, wasyawirhum fil amri, bicarakanlah menjadi sesuatu yang hasilnya adalah musyawarah. Nah, dalam masyarakat yang berbeda ini, kalau ente mau mimpin, jangan lupa pimpin dengan hati yang jernih. Makanya kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cerdasnya luar biasa nenek moyang kita. Nah, teritorinya ra'iyah, teritorinya masyarakat ini, karena yang mendesain adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau ada pertanyaan, inilah jawabannya. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa